Halo halo teman-teman Growth Loop semua. Selamat datang di demo untuk upload materi course gitu ya, atau untuk aset-aset klien kita yang mau pakai sistem ini. Oke, jadi, seperti biasa kalau baru login, teman-teman akan lihat dashboard ini. Lalu kalau mau upload course atau, produk lainnya gimana sih, ini kita bisa klik aset. Lalu pilih kita mau masukkan apa, bisa physical product atau kupon. Kupon ini untuk diskon, courses, communities, atau fast. Nah, ini kita bahas satu-satu gitu ya. Tapi kalau physical product ini jarang, tapi boleh kalau misalnya mau dibahas. Jadi ini kayak create aja, misalnya kita mau jualan, buku homeschooling gitu ya. Nanti di sini dikasih description, sejelas-jelasnya gitu ya, ini buku tentang homeschooling misalnya. Lalu di sini ada product text. Nah, ini kita harus cari tahu product text itu seperti apa. Kalau misalnya klien kita dari luar, nah kita juga harus tahu nih, shipping-nya itu nanti termasuk teks atau enggak gitu, atau produk ini termasuk teks yang bayar teksnya itu siapa, gitu. Ini kita harus tahu kebijakan di negara setempat atau vendor yang kita pakai nantinya, gitu. Nah, kalau SKU ini ada jumlahnya, ada berapa, kayak gitu ya. Sorry, bukan jumlahnya ada berapa, ini kalau di e-commerce atau di inventory sebenarnya ya, kayak kode produk gitu. Nah, ini currency-nya tergantung, lokasi jualannya di mana. Kalau mau umum bisa bikin USD, kalau price anggaplah misalnya $12 gitu. Weight-nya kalau buku mungkin biasanya cuman 500 gram gitu. Nah, terus misalnya ada inventory-nya, misalnya ada limitnya cuma 20 buku. Ini juga shipping. Nah, shipping ini nanti kita bahas lagi ya. Nah, ini baru kita pilih, gambarnya, kayak gitu. Kita pilih gambar bukunya, gambar produknya ya. Jadi, sistem ini bisa jualan, ini juga nih, jualan produk-produk offline gitu. Oke, kita pilih, ini gambarnya ini ya, ya anggaplah ini udah oke gitu ya. Sebentar, mmm, kok nggak bisa enter ya? Oke, ini kita klik. Sudah ada, lalu option-nya, "This product has options such as a size or color." Jadi karena ini buku nggak ada pilihannya gitu kan, bisa save, terus nanti kita ke shipping ya, kita ke shipping. Nah, untuk atur shipping ini seperti apa, kalau misalnya klien kita mau jualan, produk fisik gitu, ini bisa ke sini setting, lalu di sini ada pilihan shipping setting. Nah, ini karena, sistem ini kan kalau sistem yang sekarang, dia tahu kalau domain ini ada di Indonesia, gitu. Nah, kalau misalnya nanti bikin untuk klien negaranya di mana, bikin juga domestik ini create shipping rule, gitu. Kayak misalnya, untuk produk yang tadi ya, misalnya untuk produk, buku homeschooling karena sudah tahu beratnya berapa, jadi kita bisa nih, buat kayak di sini, misalnya satu buku itu harganya untuk shipping misalnya $5 gitu kan, nah ini based on item weight atau based on order price atau based on quantity. Nah, kita maunya based on, quantity misalnya karena satu buku kan 500 gram, berarti kalau 2 buku harganya akan naik gitu. Tapi ini lagi-lagi teman-teman harus, research dulu ya, nanti mau pakai jasa apa gitu, ada, USP, ada FedEx gitu kan. Jadi ini harus disurvei dulu untuk vendor shipping-nya. Nah, ini juga harus dibicarakan sama klien. Jadi nanti bisa isi rule condition ini. Jadi jangan sampai rugi gitu kan, kita bisa nombokin shipping atau bahkan harga shipping-nya kemahalan, kayak gitu. Jadi kalau mau atur shipping ada di sini. Oke, nah jadi perlu diingat-ingat ya teman-teman, ini harus dikonsultasikan sama klien mau pakai shipping vendor apa, tapi jarang ya yang jualan, physical product gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke, kupon. Kalau mau bikin diskon, ini bisa diterapkan kalau misalnya payment gateway-nya sudah terintegrasi di sistemnya.
Jadi kalau kayak Growth Loop, kita pakai Mayar, tapi kita nggak integrasi, itu nggak bisa dipakai kuponnya, gitu. Jadi terintegrasi itu maksudnya apa? Maksudnya semuanya sudah all in one di sistemnya, gitu. Kayak di sistemnya kan sudah ada ya pembayarannya itu pakai Strip. Nah, itu bisa berarti. Nah, ini misalnya mau bikin kupon code, tinggal kupon code misalnya Hari Ibu gitu ya, Hari Ibu. Eh Kupon code-nya sama juga Hari Ibu. Nah, nanti ini yang akan diimplementasikan untuk dapat diskonnya gitu. Nah, ini mau berapa fix amount diskon itu berarti harganya gitu kan. Mau fix amount atau percentage diskon. Nah, pilih misalnya fix amount diskon gitu ya. Nah, diskon amount-nya berapa? Misalnya 20%. 20%. Nah, kupon currency-nya berapa? Misalnya tadi kita pakai euro ya. Euro misalnya. Terus expire-nya kapan? Misalnya sampai 16 Mei aja. Apply, limit of use. Nah, kalau misalnya di promosinya cuma limited seat for create coupon gitu. Ini kita bisa isi aja 10 atau kalau unlimited bisa aja dibikin yang banyak 50 karena setahu aku ini nggak bisa dibikin unlimited soalnya gitu. Jadi tulis aja misalnya kalau banyak ya bisa 100 kayak gitu. Oke, ini di-save. Nah, ini sudah bisa deh nanti diimplementasikan. Kalau mau kasih kupon code, tinggal dikasih tahu ini Hari Ibu, kayak gitu. Jadi setiap check out nanti ada kupon code dan ini bisa di copy paste, kayak gitu. Lalu sekarang, nah ini yang biasanya banyak dipakai gitu kan. Ini course. Kita bisa punya aset course di sistemnya. Nah, ini ada masing ini course-nya, dashboard-nya, terus ada dashboard students juga. Jadi kita bahas ini dulu ya, course. Nah, kalau course ini biasanya kan lebih dari satu course, mungkin bisa lebih dari satu course atau punya dua course. Nah, kita jadi makanya bisa bikin dua course langsung, makanya kita harus nama ini misalnya course tentang homeschooling gitu ya. Homeschooling. URL path-nya kalau bisa juga sama aja homeschooling biar ini ya. Nah, ini juga bisa pilih temanya gitu. Sebenarnya nih temanya juga nanti kita bisa ubah lagi di dalam. Kita pilihin aja dulu ya, save. Oke, nah ini kita bisa edit, klik yang ini gitu. Nah, ini add module. Jadi gini teman-teman, jadi kalau add module ini kayak jadi gini, kayak misalnya course itu kita punya 5 chapter. Nah, modul ini berarti termasuk chapter gitu. Misalnya chapter 1 modulnya tentang apa? Misalnya basic homeschooling gitu ya. Nah, lecture-nya baru sub chapter-nya gitu. Maksudnya adalah materi-materinya. Jadi nanti kalau mau bikin modul habis basic homeschooling misalnya implementation homeschooling kayak gitu ya. Jadi kita bisa bikin per chapter dan sub chapter itu sendiri. Jadi ini kita mau baru tambah nih materinya. Misalnya yang pertama materinya tentang fundamental misalnya ya. Fundamental terus kita pilihlah template-nya yang misalnya ini ya. Karena aku ngeliatnya ini kosong gitu. Kalau ini kan ada desain gitu. Ini kita pilihin aja select template, save. Oke, nah ini kita langsung ke save tapi belum upload apa-apa, jadi klik lagi fundamental. Oke, nah ini kita kayak edit di website nih teman-teman gitu. Nah ini bisa kita ganti, misalnya bukan kalau mau pakai link YouTube juga bisa. Jadi video tipenya ada apa aja nih, ada custom embed. Custom embed itu kalau pakai Vimeo biasanya ada embed kodenya atau upload file. Kalau direct link bisa YouTube atau bisa Vimeo juga. Nah, kalau upload file juga oke gitu. Kalau ini contohnya aja upload file misalnya kita upload dari ini ya, dari yang ada di laptop aku gitu. Oke, kita tunggu. Mhm. Jadi untuk upload materi nggak mesti video, karena biasanya ada perkuliahan atau materi, learning itu yang juga sifatnya dokumen, kayak PDF gitu atau juga bisa cuman voice aja, kayak podcast gitu ya. Nah itu bisa apa aja sebenarnya. Jadi kalau ini video, kita upload video, nanti kita juga coba upload dokumen ya.
Oke oke, ini jadi sudah masuk, kita insert. Nah, seperti ini jadinya, teman-teman. Nah, nanti kita tinggal edit aja, kayak misalnya ini, misalnya lecture one, apa, fundamental tadi ya, fundamental. Dan ini again sebenarnya bisa balik lagi ke klien tentang lecture satu ini apa, atau teman-teman ya mau nggak mau harus dengerin video ini gitu. Nah, tapi ada shortcut-nya sebenarnya. Shortcut-nya adalah ini kita bisa, skripnya. Kalau ini kan 21 detik ya, kadang-kadang tuh materinya tuh bisa jadi 30 menit, 10 menit gitu, 6 jam, sorry, 60 menit. Jadi kalau misalnya kita dengerin semua, memang takes time gitu, tapi ya kita juga dapat ilmu sih gitu, tapi lagi gitu, kita bisa transkrip itu cara cepetnya gitu. Transkripnya bisa apa, yang free itu ada Descript. Descript itu setahu aku dia bisa free, kalau nggak salah 1 jam per bulan gitu, tapi lumayan kalau materinya dikit-dikit gitu ya, kita udah bisa transkrip. Atau bisa juga kayak pakai CapCut gitu, karena kan bisa transkrip juga. Jadi kita bisa minta, "Tolong dong ringkasin hasil skrip ini," kayak gitu. Nah, ini ada poin pentingnya juga perlu kita himbau, ada apa aja. Nah, ini juga untuk bisa, download materi, kayak gitu. Nah, ini kalau ada tambahan download materi, teman-teman bisa pakai ini, nanti linknya adalah link Eee, dokumen yang ada di Google Drive. Jadi disimpan di Google Drive atau ini sebentar, atau bisa juga link yang kita simpen di sini materinya, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk upload materi course. Nah, ini basic homeschooling. Nah, kalau mau add lecture yang masih dalam chapter-nya basic homeschooling bisa ditambahkan lagi add lecture, tapi kalau mau beda modul, berarti kita ya add modul di sini. Misalnya ini contoh lagi aja ya, misalnya implementation, habis belajar tentang basic-nya, kita belajar tentang implementasinya misalnya. Oke, kita save. Nah, kita add lecture lagi di sini, jadi bisa beberapa, modul jadinya. Jadi biasanya bahasanya ya kalau nggak modul, chapter gitu kan, atau kayak tadi lecturer, jadi apapun bisa gitu. Nah, ini sudah, selesai, lalu nanti bisa juga deactivate. Ini karena belum deactivate ini belum centang gitu, jadi harus deactivate. Atau kalau mau, misalnya ada paket homeschooling apa gitu, ini bisa diduplicate juga, gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat aktivitas student di sini gitu. Jadi kalau sudah ada student sebenarnya di sini ada historinya gitu. Seperti apa sih aktivitas student, tapi kita cuma bisa lihat berapa persen student itu sudah akses materi course. Kita nggak bisa lihat student itu sudah lihatnya course apa aja atau modul apa aja. Kalau di sistemnya seperti itu, tapi kalau di platform lain ada yang bisa kasih lihat gitu, student ini sudah progresnya sampai materi apa, kayak Teachable itu bisa, Kajabi bisa, gitu. Tapi kan lagi-lagi sebenarnya sistem ini termasuk affordable gitu ya, kalau kita mau tawarin ke klien karena, fitur gratisnya masih ada gratis dan nggak ada batasan waktu gitu. Jadi itulah tapi ya plus minusnya. Jadi kita nggak bisa ngelihat student itu udah lihat modul apa aja, tapi nggak masalah gitu. Yang penting kita tahu berapa progresnya, itu juga termasuk termasuk cukup ya untuk fitur gratis. Terus, oke sudah nih kalau untuk di course. Nah, ini juga bundles kalau ada, paket bundle juga bisa, sama kayak course model upload-nya. Gitu. Nah, untuk course, nah lalu ada communities juga. Nah, community ini kita bisa bikin, komunitas di sini, kan teman-teman juga sudah join ya di grup komunitas. Tapi kalau di klien-klien luar itu mereka tidak terbiasa komunitasnya di WhatsApp, gitu. Nah, kenapa Growth Loop Club ada di WhatsApp karena, habit-nya kita kayaknya memang lebih nyaman di WhatsApp atau Telegram gitu kan. Lebih apa ya, lebih mungkin bisa dibilang bisa lebih intimate atau lebih cepat aksesnya gitu kan, tapi kalau di luar itu mereka memang pakai platform-platform untuk community gitu. Bisa jadi Slack, bisa jadi, Heartbeat, dan beberapa platform,
learning management system, mereka juga punya community, kayak lagi-lagi ada Teachable, ada Kajabi, ada Thinkific, mereka punya community juga gitu. Nah ini sistemnya dengan free fiturnya kita udah bisa dapat community community gitu, yang mana yang lainnya itu sudah berbayar, makanya oke banget menurut aku dan Mbak Hani gitu. Jadi namanya katakanlah homeschooling parents, tapi cuma bisa bikin satu community gitu ya. Domain name, nah misalnya ini aja ya. Oke, dan kita bisa atur, ini kita kalau mau ngeliat ya, ini sudah online sebenarnya. Nah, ini belum ada topik gitu. Jadi kalau mau bikin topik, kita bisa setting. Oh, sebentar, buka view. Sorry, di mana ya? Oh, oke. Di sini ya, di topik. Kita bisa tambah topik. Nama topiknya misalnya general, lalu kita tambah di sini tips, katakanlah 2 gitu ya. Nah, nanti settingnya juga seperti apa, ini bisa kita atur lagi settingnya. Kita bisa pilih, private community atau public community. Kalau private community berarti hanya kita yang bisa invite gitu. Terus automatic post approval atau, disable. Jadi kayak, kalau misalnya disable ini berarti kita harus, review semua kontennya, kayak gitu. Nah, ini kalau community punya ada private atau public, lalu di sini choose file kalau mau ada gambarnya gitu ya. Katakanlah kita kasih gambar ini, apa-apa ya, nggak nyambung ya. Oke, misalnya kita kasih gambar ini, untuk cover-nya. Nah, ini sudah nih, terus tinggal membernya kita bisa invite, lewat sini ya, gitu. Nah, terus untuk topiknya kita balik lagi ke home. Nah, ini kalau kita mau ngepost, misalnya, welcome to the community. Ini katakanlah general. Welcome parents, add post. Nah, ini udah bisa dilihat sama semua member. Karena ini welcome, ini bisa teman-teman pin gitu ya, pin to home. Jadi siapapun yang baru masuk, dia akan lihat, konten ini gitu. Tapi kalau mau general aja bisa gitu kan, kayak misalnya mmm, asking, nah ini topiknya, di tips kayak, how to manage the time for working mom, misalnya ya. Misalnya aja ini. Oke, post. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini tetap yang paling teratas adalah yang PIN-nya. Jadi kalau bisa PIN-nya ini memang penting untuk para member yang baru, kayak gitu. Jadi ini bisa langsung di komen gitu kalau ada yang mau jawab. Jadi kayak, bisa sangat membantu dalam, percakapan, kayak gitu ya. Oke, jadi ini yang sudah kita bahas aset-asetnya di dalam, sistemnya, dan terakhir masih ada files. Nah, kalau files ini, file yang sudah kita download ini masuknya ke sini. Nah, kalau kita mau, masukin file yang tadi ya, misalnya kita mau masukin, file PDF gitu untuk di course itu juga bisa kita masukinnya lewat sini misalnya. Eee, ini misalnya ada di aku gitu, ada contoh file gitu, PDF. Ini upload. Oke, udah sukses upload. Nah, ada di sini misalnya. Nah, ini sudah ada dokumen, jadi nanti kalau kalau jadi semua yang kita upload ini ada di sini, atau kita juga boleh upload semua materi dulu di sini, terus nanti pas course tinggal klik 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 yang mana, kayak gitu. Jadi ini aset yang sudah pernah di-upload aja sebenarnya. Begitu kurang lebihnya teman-teman untuk semua fitur-fitur aset yang bisa kita kasih untuk student, untuk komunitas, untuk member di dalam, course yang kita manage nanti. Oke, sekian untuk
demonya tentang aset di sistemnya, dan kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanya lagi di klub gitu, dan semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Oke, sekian untuk demo di fitur aset Sisteme. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa dipraktekin gitu, karena kalau nggak dipraktekin akan lupa, tapi semoga untuk di aset ini bisa mudah dicernanya untuk teman-teman, karena juga aku yakin bagi teman-teman mudah gitu, karena sebagian upload-upload gitu ya. Oke, selamat mencoba. Sekian. Bye. Oke, sekian untuk demo fitur-fitur aset yang ada di Sisteme. Sekarang teman-teman sudah bisa coba, dipraktekkan langsung, dan semoga bermanfaat, dan selamat mencoba. Oke, sekarang kita sudah selesai bahas fitur-fitur aset yang ada di Sisteme. Jadi, selamat mencoba untuk teman-teman yang mau langsung praktek, dan semoga bermanfaat untuk kliennya nanti. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya.